Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama Love Church. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita persembahkan yang terbaik bagi Allah kita dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan, dengan hancur hati kami berseru, kami mohon pengampunan-Mu atas hidup kami. Nyatakanlah kuasa-Mu atas hidup kami dan nyatakanlah kemuliaan-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Nyatakanlah keajaiban-Mu Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu saat ini dimanapun kami berada. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Ragukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin. Bersama-sama nyatakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Nyatakanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Oh, oh, oh. Haleluya. Mari bermazmur bagi Tuhan. Katakan, Kau Alfa Omega. Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Ragukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Oh, hidupku penuh mujizat. Katakan, hidupku penuh mujizat. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami berserah kepada-Mu ya Allah. Apapun pergumulan hidup kami,
Kami tahu kami akan menang bersama dengan-Mu Tuhan. Sebab Engkau memegang tangan kami erat. Kami rindu melihat mujizat kuasa-Mu dinyatakan atas hidup kami. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Sekali lagi katakan, ku berserah. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tapan belah ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku berserah, ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tapan belah ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tapan belah ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Shalom, Love Church Family. Good morning. Haleluya. Masih semangat? Oh, harus semangat. Masa iya gak semangat? Tetap semangat bersama dengan Tuhan. Kebahagiaan itu showering. Kebahagiaan itu seperti sinar matahari, dicurahkan, tersedia buat Anda dan saya. Tetapi gak banyak orang yang bisa menikmati kebahagiaan. Hari ini, saat ini, saya juga masih akan bicara mengenai kebahagiaan. Bagaimana caranya meraih kebahagiaan? Yang kedua, yaitu dengan cara memberi.
peduli kepada orang lemah, peduli kepada mereka yang paling hina, maka engkau juga akan memperoleh kebahagiaan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih, ini saatnya Tuhan. Kiranya Tuhan, selain daripada pujian dan penyembahan kami, yang terutama di hari segalanya adalah kami ingin mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepada Tuhan. Biar itu menjadi ibadah kami yang sejati. Mari Tuhan, lawat kami dengan firman-Mu. Nyatakanlah kesalahan kami, koreksilah. Pimpinlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berhasil di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Mari berfirmanlah Bapa. Telinga kami diurapi menjadi telinga seorang murid. Hati kami diurapi menjadi lahan yang baik, tanah yang subur ditanami kebenaran firman. Dan firman bertumbuh, berakar kuat, berbuah-buah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucapkan syukur, haleluya. Umat yang diberkati dan percaya katakan amin. Ya saudara, saya diberi tema yang sangat indah untuk minggu pagi ini dari tim penggembalaan, yaitu mengasihi, melayani orang-orang yang tersisihkan. Ini indah, kenapa? Karena biasanya dan prakteknya orang lebih suka melayani orang-orang yang kedudukannya tinggi. Melayani raja, melayani petinggi, melayani bos, melayani orang-orang yang kita bisa berharap satu kali nanti akan ada kickback yang positif buat kita. Ada returnnya buat kita. Orang lebih suka seperti itu Bapak Ibu. Tapi hari ini, tema yang indah ini, yang luar biasa ini, mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan untuk orang-orang yang paling hina, kata Tuhan Yesus, itu kita lakukan untuk Tuhan. Apa orang yang paling hina itu? Orang yang tidak sanggup untuk membalas apa yang kita kerjakan, orang yang tidak sanggup membayar kebaikan yang kita berikan. Artinya apa? Artinya satu kasih atau satu pelayanan yang tulus. Itu sebetulnya yang Tuhan inginkan. Dasar firman Tuhan untuk ibadah kita hari ini, kita lihat dari Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-31 kita mulai. Ayat yang ke-31. Saya bacakan buat Anda dan saya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Saya teruskan ayat yang ke-37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau engkau haus dan kami memberi engkau minum?
Ayat 38 berkata, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan engkau memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Perhatikan baik ayat yang ke-40 berkata, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Dipisahkanlah kambing dan domba. Domba di sebelah kanan, dan kemudian Tuhan berkata kepada para domba itu. Siapa domba itu? Adalah mereka yang melayani tuannya. Selama dia ada di dalam dunia, bagaimana cara melayaninya? Dengan gereja yang besar, dengan lighting yang hebat, dengan alat musik yang mahal, atau dengan ibadah yang gegap gempita? No. Domba-domba itu beribadah dengan apa? Dengan apa yang dia miliki. Waktu dia melihat orang asing, mereka memberi tumpangan. Waktu mereka melihat orang yang berkekurangan, maka kemudian mereka mencukupkan kehidupan orang itu. Mereka yang peduli, mereka yang punya sensitivitas sosial. Mereka melayani, tetapi melayani orang-orang yang kata Tuhan Yesus, saudaraku yang paling hina. Mereka yang tidak sanggup membalas apa yang kau perbuat atas mereka. Kalau engkau melayani mereka, Bapak Ibu yang saya kasihi, engkau perlu hati yang tulus untuk engkau bisa melayani mereka, mengasihi mereka. Kalau engkau mengasihi pimpinanmu, pasti akan ada harapan. Oh, dia sudah baik dengan aku. Oh, dia sudah mempromosikan aku. Oh, supaya aku dipromosikan lebih. Oh, supaya aku ada di hatinya. Oh, supaya aku diingat oleh dia. Satu kali nanti kalau dia membutuhkan banyak hal, maka aku yang akan kemudian muncul di dalam pikirannya. Aku mulai melayani. Kita mulai melayani sang pimpinan. Kita mulai melayani siapa? Istrinya. Katanya banyak orang bilang bahwa keputusan itu datang dari istri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau untuk hal-hal yang seperti ini, kebaikan-kebaikan yang seperti ini, mohon maaf, Tuhan tidak memperhitungkannya. Tetapi apa yang kau lakukan untuk mereka yang paling hina, engkau lakukan buat Tuhan. Dari situlah engkau akan dipisahkan, engkau akan ada di sebelah kanan daripada Bapa. Dan pada saatnya nanti, engkau akan masuk dan diundang untuk masuk di dalam indahnya hidup bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat akan sebuah perumpamaan Tuhan Yesus. Lazarus yang miskin dan seorang kaya yang tidak peduli bahwa Lazarus selalu ada di depan pintunya. Bagaimana akhir daripada kehidupan mereka saat mereka ada di Hades atau Sheol, ada di dunia orang mati? Maka tempat perhentiannya pun berbeda. Tempat perhentian Lazarus ada di pangkuan Abraham. Tempat perhentian orang kaya itu ada di tempat yang panas, yang gak nyaman, yang menyakitkan. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mau menyenangkan Tuhan, kalau engkau mau membuat sesuatu untuk Tuhan, maka hari ini salah satunya lakukan sesuatu. Kasihi mereka yang hina, mereka yang tidak sanggup membalas kebaikan saudara. Kalau engkau mau mengasihi mereka, maka ada beberapa hal yang engkau perlu. Yang pertama, engkau perlu hati yang penuh dengan ketulusan.
Bapak Ibu. Oleh sebab itu nilainya sangat-sangat luar biasa. Saya pernah bercerita waktu saya diminta masuk atau berkhotbah pada satu pembukaan sebuah gereja, dan Tuhan ingatkan saya akan satu perkara yang indah. Tuhan mengingatkan kepada saya, apa yang kita sediakan di sini, apa yang kita lakukan, biarlah kita melakukan hal-hal yang esensial. Karena di dalam kegiatan-kegiatan ibadah ada dua sisi. Ada yang esensi atau ada yang sensasi. Di dalam kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, ada esensi, ada sensasi. Nah, waktu engkau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, engkau lakukan untuk yang saudaramu yang paling hina, saudaramu yang gak bisa membalas kebaikanmu, saudaramu yang atas yang engkau tidak bisa berharap apapun, engkau sedang melakukan yang namanya apa? Esensi. Esensi itu segala sesuatu yang engkau lakukan di tempat di mana hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang mengerti. Hanya Tuhan yang menilai. Tanpa ada satu orang pun bisa menilai. Waktu Tuhan berkata, kalau engkau memberi tangan kanan, tangan kiri gak usah tahu. Di tempat yang tersembunyi, di situ Tuhan akan menilai. Itulah esensi daripada ibadah. Esensi daripada doa adalah bukan doa yang diukir, yang ada di tempat-tempat umum, yang di depan orang. Doa yang esensial adalah doa di mana engkau masuk, kunci pintu, tekuk lututmu. Makanya kan sekarang ini kan kita harus lockdown. Apa? Lock your door and go down on your knees to pray. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang esensi, Bapak Ibu. Kalau yang sensasi, wah, di panggung-panggung yang megah, di panggung gereja yang megah, di panggung gereja yang besar, di situ ada sensasi. Dan banyak orang lebih suka di situ daripada di tempat-tempat yang tersembunyi. Maka jujur saja, hari ini gereja-gereja yang kecil, Bapak Ibu, kalau mencari seorang pemusik, susahnya minta ampun. Gereja besar, kalau mereka mencari pemusik, peminatnya ratusan, bahkan mereka harus melakukan audisi. Dan peserta audisi ngantri kayak dia mau ikut Indonesian Idol, saudara. Kenapa? Karena ada sensasi yang penuh dengan gegap gempita. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Oleh sebab itu hari ini, kenapa kemudian menjadi penting kita melayani orang-orang yang tersisihkan, kita mengasihi orang-orang yang tersisihkan, yang terminologi Kristus, dia berkata orang-orang yang paling hina, karena di situ ada ketulusan, Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa engkau harus mengasihi mereka? Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-40. Matius pasal 22 ayat 39 sampai 40, Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa melayani, mengasihi mereka yang tersisihkan itu begitu penting. Dan itu nilainya besar karena yang pertama, di situ ada ketulusan. Ada esensi daripada pelayanan kepada Kristus. Yang kedua, Matius 22 ayat 39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang kedua, kenapa itu menjadi penting? Karena disitulah engkau membuktikan cinta dan kasihmu kepada Tuhan.
Hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti hukum yang kedua itu. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama. Artinya apa? Kalau engkau berkata engkau mengasihi Allah, tetapi engkau tidak mengasihi sesama, engkau penipu. Kita berbohong. Bagaimana engkau bisa mengasihi Allah sementara engkau tidak mengasihi saudaramu yang engkau lihat, istrimu yang kau lihat, anak-anakmu yang kau lihat, orang-orang di sekitarmu yang berkekurangan yang kau lihat dengan mata kepalamu. Jangan bersembunyi di balik jubah-jubah keagamaan. Jangan bersembunyi di balik daripada apa? Titel-titel teologia, di balik daripada posisi-posisi atau jabatan-jabatan gerejawi. Tetapi hari ini, kalau engkau mengasihi Tuhan, maka dari situ akan terbit, akan keluar, akan mengalir hati kasih bagi sesama kita. Sesama kita yang bagaimana? Bahkan Tuhan Yesus lebih spesifik kepada mereka yang paling hina. Paling hina itu bukan berarti derajatnya paling hina. Paling hina itu Tuhan Yesus sedang menangkap penilaian persepsi daripada siapa? Daripada orang-orang yang umum pada saat itu, bahwa kalau orang miskin itu dia hina. Bahwa kalau orang miskin itu stratanya itu rendah. Kastanya, kalau kita bisa bilang kasta, itu rendah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buktikan cintamu kepada Tuhan. Gimana? Karena cinta kepada Tuhan akan membuahkan cinta kepada sesama. Oleh sebab itu, gak salah kalau Tuhan berkata, apa yang kau lakukan bagi mereka yang paling hina, kau lakukan untuk aku. Dan yang ketiga, kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-41 Bapak Ibu. Mazmur pasal yang ke-41. Kalau di Alkitab yang cetak itu ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Artinya apa? Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Yang ketiga, kenapa melayani mereka yang hina, melayani mereka yang tersisihkan, melayani mengasihi mereka itu begitu penting? Karena yang ketiga, karena pelayanan itu akan membawa kebahagiaan buat saudara dan saya. Saudara mungkin gak pernah percaya atau belum percaya bahwa tangan yang tertelungkup memberi itu akan jauh lebih berbahagia daripada tangan yang terbuka meminta. Saya kami setiap bulan ada gerakan namanya CARE. CARE itu Christ Around on Earth. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau 1 sampai 15 atau kadang-kadang 1 sampai tanggal 1 bulan penuh kami lakukan itu. Sampai hari ini kami sudah melakukannya sekitar hampir 7 tahun. Setiap bulan kami lakukan. Dalam perhitungan kami mungkin sudah sekitar di atas 80.000 paket yang terdistribusi. Banyak sekali saya sering mengajak komunitas-komunitas untuk bergabung bersama dengan kami untuk menjalankan CARE. Bukan untuk saya minta sumbangan dari mereka Bapak Ibu. Bukan. Tapi kami mengajak mereka. Untuk apa? Untuk membagikannya. Kami menyediakan paketnya. Maka mereka ikut membagikannya. Saya mau memperkenalkan kepada mereka sebuah kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan waktu memberi. Kebahagiaan waktu kita menjadi mujizat buat orang lain. Saya selalu bilang, don't expect a miracle. Don't expect a miracle. Don't just expect a miracle, but be a miracle. Jadi mujizat. Jangan cuma senangnya nunggu kapan mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Jadi mujizat Bapak Ibu. 1 bungkus sembako itu mungkin gak terlalu bernilai buat Anda.
Tetapi waktu itu jatuh di tangan mereka, Anda akan melihat ekspresi mereka. Ada mujizat terjadi. Ada Tuhan yang dia lihat. Saya selalu berdoa keluar dari tempat kami mempersiapkan paket-paket itu. Kami selalu berdoa, Tuhan, mereka bukan hanya menerima paket, tetapi mereka merasakan jamahan dan kasih Tuhan ada di sana. Kami paling gak terima kalau mereka kemudian berkata, oh Pak, terima kasih ya. No. Kami gak layak terima kasih itu. Kenapa? Karena kami ini cuman ojol, saudara. Ojek online yang mengantarkannya. Kami ini cuman jongosnya Tuhan yang dititipin dan kemudian kami mengantarnya. Maka kalau engkau mau berterima kasih, berterima kasihlah kepada Dia, Sang Pemberi berkat itu. Waktu engkau lihat mereka menerima itu, Bapak Ibu, engkau akan lihat begitu mereka berbahagia. Dan waktu engkau lihat kebahagiaan mereka, kebahagiaan itu menjadi bagian terimpartasi di dalam kehidupan dan hati kita, Bapak Ibu. You don't believe it, you can try. Maka gak salah Tuhan berkata, ayo layani, kasihi mereka yang paling hina itu, kasihi mereka yang tersisihkan itu. Maka itu akan membawa kebahagiaan buat engkau dan aku. Dan yang keempat, Bapak Ibu, masih ayat yang sama, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Perhatikan, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi. Kalau engkau hari ini jadi saluran berkat, maka dari situ engkau akan melihat penyediaan Tuhan yang tidak terbatas. Engkau akan melihat penyediaan Tuhan yang tidak terbatas. Waktu Yesus di Tabga, dia melihat begitu banyak orang yang mengikuti dia di bukit-bukit. Kemudian tergerak dengan belas kasihan karena dia tahu orang ini pasti kepanasan, orang ini lapar, orang ini haus. Dan dia mulai bilang kepada murid-muridnya. Dan murid-murid diperintahkan oleh Kristus, beri mereka makan. Tahu Bapak Ibu, murid-murid bilang apa? Guru, budgetnya dari mana? Uangnya kita gak punya. Suruh mereka beli sendiri. Sekali lagi, sang guru yaitu Kristus berkata, kamu beri mereka makan. Dan perintah itu ada kepada saudara dan saya. Dan mulai dari saat itu, waktu saya melihat itu, firman itu merema di dalam kehidupan kami. Di situ ada dua, Bapak Ibu. Kalau Anda mendapatkan visi daripada Tuhan, mendapatkan pengutusan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, dan Anda mulai bilang gini, budgetnya Pak, budgetnya dari mana? Enggak mungkin. Engkau seperti murid-murid yang belum mengenal siapa Yesus. Tapi ada seorang anak, waktu dia mendengar Yesus berkata, apa yang ada padamu? Dan kemudian dia maju. Dia berkata, ini yang ada pada kami. Apa? 2 ikan dan 5 roti. Diletakkan di tangan Yesus. 2 ikan 5 roti memberi makan 5.000 laki-laki. Mereka makan kenyang, sisa 12 bakul. Haleluya. Kenapa sisa 12 bakul? Karena yang diberi makan laki-laki, saudara. Kalau ada ibu-ibu, selesai. Bungkus kecil-kecil, 12 bakul gak ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dalam menanggapi pengutusan Tuhan seperti apa? Seperti murid yang belum mengenal Tuhan, yang mulai berkata budgetnya, perhitungannya, dari mana sumbernya. Kalau saudara punya mental begitu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu ya, Nuh tidak akan pernah membangun bahtera itu. Nuh gak pernah nanya, Tuhan kayunya dari mana, budgetnya dari mana, labornya mana. Orang-orang yang bermisi, dia cuman berkata,
Ini yang ada padaku Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu. Kalau saya mau bersaksi, panjang khotbah kita ini, saudara. Panjang khotbah kita ini. Bahkan ada orang yang bilang, begitu dia lihat budgetnya gak ada, uangnya gak cukup. Dan dia mulai bilang, kayaknya kita cuma suruh doa lagi. Minta Tuhan akan berperkara atas misi ini. Misi itu punya kita, bukan punyanya Tuhan. Misi itu bagian kita, bukan bagiannya Tuhan. Kita yang harus melakukan misi itu. Jangan udah misi, Tuhan lagi yang diminta. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 4 hal hari ini saya simpulkan. Pergi, layanilah, kasihilah mereka yang tersisihkan. Supaya engkau menjadi bukti, menggenapi kekuatan Tuhan, menggenapi firman Tuhan. Bahwa atasmu Tuhan menyediakan segalanya. Bahwa engkau akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Bahwa engkau mengasah hatimu makin hari makin tulus melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo lihat mereka. Pandang sekeliling saudara. Pandang sekeliling saudara. Mulailah hari ini berkata, Tuhan, aku terpanggil. Inilah yang ada padaku. Aku mau letakkan di bawah ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah itu bermultiplikasi. Apapun yang hari ini kau miliki. Harta, kekayaan, jabatan, usia, talenta apa yang hari ini ada pada saudara? Kepandaian, keterampilan, kebisaan, bakat, apapun. Hari ini pakai saudara. Pakai. Layani mereka yang tersisihkan. Layani mereka yang tersisihkan. Dan disitulah engkau sedang melayani Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan iman katakan, kau bersama. Kau bersamaku di dalamku. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan biarlah kami menjadi orang yang berbahagia, orang yang berhasil menerima, menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Ini saatnya Tuhan, kami bersama juga dengan umat-Mu di segala tempat, kami hari ini mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan kami dari presiden, wakil presiden, demikian juga dengan para menteri, gubernur, bupati, wali kota Tuhan. Sampai dengan unsur yang terendah, Tuhan urapi. Hamba berdoa yang hari ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Hamba berdoa yang hari ini sedang berduka, Tuhan hiburkan. Yang hari ini ada dalam menjelang keputusasaan, Tuhan Engkau beri semangat kembali. Mereka yang menemukan jalan buntu, Tuhan beri jalan keluar. Hamba berdoa pada hari ini Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah atas setiap kami.
Kami naikkan seru doa permohonan kami hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, pulang ke dalam keseharianmu, kebajikan, kemurahan mengikuti engkau seumur hidupmu. Dan pada akhirnya engkau dan keturunanmu akan diam di rumah Bapa sepanjang masa. Atas engkau Tuhan akan membangun satu angkatan yang perkasa di bumi, jaya di sorga mempermuliakan Dia. Dan kiranya pada hari ini persiapkanlah hatimu, imanmu terimalah, karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, melimpahi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terus ini akan menjadi bagianmu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, ucap syukur. Umat percaya diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu dan selamat berbahagia. Tuhan memberkati.